Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Durmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masih bersemangat untuk menjalankan ibadah kita, ibadah berjamaah tentunya dalam salat kita. Kita masuk pada adab berikutnya bagi seorang imam, yaitu alla ya'umman nasa wa fihim man huwa khairum minhu. Tidak memimpin salat, tidak memimpin para jamaah, sementara di antara jamaah itu ada orang yang lebih baik dari dia. Illa an yakuna imaman ratiban, kecuali apabila si imam ini adalah imam tetap di masjid tersebut. Maka jika dia menjadi imam tetap, imam ratib, fahuwal awla bil imamati madamat syurutul imamati mutawaffiratan fihi. Dia tetap utama menjadi imam di tempatnya selama syarat kepemimpinan, syarat imam itu dia penuhi. Nah, meskipun di belakangnya itu adalah orang yang fikih, ahli fikih, meskipun di belakangnya itu orang yang hafiz masalan, maka dia sebagai imam yang tetap, dia harus tetap menjadi imam di masjid tersebut. Mengapa? Karena dia sudah ditunjuk, sudah dipercayai oleh jamaah secara umum. Ada pengecualian. Apabila masjid dia didatangi oleh para pemimpin yang alim, pemimpin pemerintahan yang alim, yang mengerti fikih, dia datang, maka waliul amri lebih utama untuk dimajukan sebagai imam pada saat itu. Akan tapi apabila waliul amri, ulil amrinya orang yang tidak mengerti tentang bab salat, tidak mengerti bab salat jamaah, maka tetaplah imam tetap itu menjadi imam di masjid tersebut. Sahabat Durmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana apabila terjadi dalam sebuah perjalanan kita mampir di sebuah masjid, ternyata masjid itu tidak ada imam tetapnya? Apa yang harus dilakukan? فَإِنْ حَضَرَ قَوْمٌ فِي مَسْجِدٍ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ فَيُسْتَحَبُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْأَكْثَرُ عِلْمًا. Apabila seseorang hadir di sebuah masjid, di mana masjid itu tidak ada imam tetapnya, dan ini sering kita alami apabila dalam perjalanan, maka disunatkan dalam kondisi ini yang maju adalah orang yang lebih banyak ilmunya. Apabila kita dalam perjalanan berombongan, satu bus, dua bus, dan mampir di sebuah masjid, dan ternyata kita sholat datang misalnya jam 2 siang. Oke lah, masjid ini ada imam tetapnya, tapi kan imam tetap sudah sholat tadi. Nah, sekarang masih dalam kondisi kosong, belum tidak ada lagi yang sholat, tapi yang sholat saat itu adalah kita sebagai tamu. Siapakah yang maju? Kembali ke dalam konsep pertama, bahwa yang lebih utama itu siapakah dalam rombongan itu yang lebih ngerti tentang fikih, atau dikerucutkan lebih ngerti tentang fikih sholat, dikerucutkan lagi orang yang lebih ngerti tentang adab-adab menjadi imam dan fikih menjadi imam. Maka dialah yang diutamakan, yang lebih hafiz kitab Allah, lebih faham Al-Quran, lebih faham sunnah, dan lebih dahulu hijrah untuk konteks masa silam. Wal aqdam silman, dan lebih dulu masuk Islam untuk konteks masa silam. Ausinan, atau lebih tua. Nah, ternyata sekarang di dalam satu bus itu ada orang yang kuat hafalannya sama, kekuatan hafalannya sama, sama-sama memahami Al-Quran. Sekarang ada yang lebih senior secara umum, maka dialah yang diutamakan, disebabkan ada hadis Sayyiduna Abu Mas'ud Al-Ansari yang pernah kita baca sebelumnya. Dialah yang lebih paham Al-Quran, dialah lebih paham sunnah, dialah yang lebih dahulu masuk Islam, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang diutamakan untuk menjadi imam dalam sholat berjamaah. Maka adab kita adalah jangan pernah maju, apalagi kita sebagai tamu di suatu masjid, maju tiba-tiba ke tempat imam padahal ada imamnya di masjid itu. Maka kita jaga akhlak kita, jangan menampilkan akhlak yang tidak baik di sebuah tempat baru. Jangan kita ujuk-ujuk maju, kita harus tahan. Meskipun kita merasa kita adalah ngerti fikih, kita ngerti bab sholat berjamaah, tapi jika ada imam tetap, maka dialah yang lebih diprioritaskan, karena dialah yang sudah dinilai atau dipercaya oleh para makmum supaya tidak terjadi fitnah. Siapakah orang ini?
Siapakah yang tiba-tiba maju? Akhirnya seorang orang yang berjamaah itu sibuk memikirkan siapa kita dalam sholatnya. Hanya gara-gara kita. Maka kita harus menghargai kekhusyuan para jamaah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.